Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Praktikum Kelistrikan dan Kemagnetan kelas IPA 3. Di sini kami akan melakukan kegiatan praktikum mengenai hukum Faraday. Kelompok kami terdiri dari Iis Faiza 024, Santi Widyastuti 096, Esti Utami Indriani 090, dan Syakira Alfikurnia 118. Kemudian akan dilanjutkan oleh Iis. Topik pada praktikum kali ini yaitu mengenai hukum Faraday. Adapun tujuannya yaitu yang pertama mengetahui pengaruh kecepatan gerak magnet batang pada kumparan terhadap arus listrik yang ditimbulkan, dan yang kedua yaitu mengetahui pengaruh jumlah ligitan pada kumparan terhadap arus listrik yang ditimbulkan magnet batang digerakkan di dalamnya. Selanjutnya mengenai landasan teori akan disampaikan oleh Esti Utami Indiani. Landasan teori. Hubungan antara kemagnetan dan kelistrikan secara terpisah ditemukan oleh seorang ahli berkebangsaan Amerika, yaitu Joseph Henry 1797 sampai 1878, dan seorang ahli berkebangsaan Inggris Michael Faraday 1792 sampai 1867. Faraday menggunakan kumparan X yang dihubungkan pada baterai. Arus yang mengalir melalui X akan menghasilkan medan magnet yang diperkuat inti besi. Pada rangkaian digunakan galvanometer untuk mendeteksi arus listrik. Hasil percobaan Faraday menunjukkan bahwa medan magnet konstan tidak menghasilkan arus listrik, tetapi perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan arus listrik. Arus ini disebut sebagai arus induksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Santi Widyastuti. Selanjutnya itu mengenai alat dan bahan, di mana di sini dalam praktikum kali ini dibutuhkan berupa alat tulis, simulasi PET, kemudian tabel pengamatan, dan juga PC ataupun telepon seluler. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai metode pelaksanaannya, yaitu kita membuka dulu aplikasi PET Simulation. Nah, setelah kita membuka aplikasi PET Simulation, maka akan tampil tampilan seperti ini. Tampilan praktikum hukum Faraday, di mana di sini terdapat macam-macam icon di sini untuk menghidupkan voltmeter. Kita klik. Nah, di sini untuk menghidupkan arus gaya magnet. Kemudian di sini terdapat kumparan 1, atau di sini dapat 4 kumparan, kemudian di sini ada 2 kumparan, yaitu yang pertama 2 kumparan dan yang kedua 4 kumparan. Kita menggunakan yang 2 kumparan. Kemudian yang di sebelah kanan ini terdapat magnet, di mana di sini digunakan untuk mengubah posisi magnet. Mulanya di sini yang N atau yang warna merah ini di sebelah kiri, ketika kita diklik, yang S atau warna biru ini akan berubah menjadi di sebelah kiri. Nah, kali ini kita menggunakan yang 2 kumparan, yaitu yang atas 2, yang bawah 4. Kita hidupkan voltmeternya. Nah, kita tidak perlu menghidupkan arus arah magnet, karena di sini kita akan mengetahui mengenai tegangan atau voltage yang dihasilkan dari pergerakan magnet ini. Selanjutnya kita N-nya di sebelah kiri dulu. Kita akan mempraktikkan mengenai yang 2 kumparan. Yang pertama yaitu kita memasukkan magnet ke dalam sini secara perlahan. Lalu kita melihat apakah nyala lampu ini akan terang ataupun redup. Lalu kita juga melihat tegangan ini ke arah negatif atau positif. Kita masukkan perlahan. Kemudian kita keluarkan. Kita ulangi. Keluarkan.
Nah, tadi ketika kita masukkan perlahan di sini dengan magnet yang N atau merah ini sebelah kiri, maka di tegangan ini tadi panahnya yaitu mengarah ke kiri atau mengarah ke negatif. Kemudian nyala lampu ini terlihat redup. Kita ulangi, kita masukkan magnetnya perlahan, lalu kita diamkan. Nah, terlihat kan tadi ini ke arah kiri, ke arah negatif, di mana panahnya ini berada di sudut 45, kemudian ini nyala lampunya redup. Lalu ketika magnet ini didiamkan, arah dari tegangan ini ke atas atau di sudut 90 derajat atau berada diam, kemudian nyala lampu ini akan mati. Lalu ketika dikeluarkan secara perlahan, arah dari tegangan ini ke kanan, ke arah positif, yaitu di sudut 45 derajat, kemudian nyala lampu ini akan menyala redup, kemudian setelah kita berhenti, tegangannya berhenti, nyala lampu juga mati. Nah, tadi ini bisa kita ulangi sebanyak 5 kali. Nah, kemudian yang kedua, yaitu kita akan mencoba dengan memasukkan magnet ini secara cepat ke dalam kumparan yang 2 kumparan. Kita masukkan, diam, kemudian kita keluarkan, kita ulangi lagi. Nah, terlihat bahwa ketika kita memasukkan magnet ini secara cepat dengan N yang di sebelah kiri, tadi terlihat bahwa tegangannya ini ke arah kanan atau ke arah negatif lebih besar daripada ketika kita memasukkan secara perlahan. Lalu nyala lampunya ini tadi juga terlihat akan lebih terang. Sehingga ketika kita bandingkan dengan yang pertama tadi, meskipun di sini tidak pokoknya ini lebih terang. Nah, kemudian kita ulangi lagi secara cepat. Kita keluarkan secara cepat lagi. Nah, jadi tadi ketika secara cepat lampunya akan menyala lebih terang, kemudian tegangannya ini akan lebih besar ke arah kiri atau ke arah negatif. Nah, percobaan tadi bisa kita ulangi sebanyak 5 kali ataupun lebih untuk memastikan apakah hasil dari percobaan yang kita lakukan itu benar atau salah. Kemudian kita balik magnetnya, yaitu ini, arah S yang atau warna biru yang di sebelah kiri. Kita ulangi lagi secara perlahan. Kita masukkan, diam, kemudian kita keluarkan perlahan, ulangi lagi. Nah, terlihat bahwa ketika yang warna biru atau yang simbolnya S kita masukkan perlahan, yang terjadi perubahan itu pada tegangannya, di mana tadi tegangannya ini mengarah ke arah kanan atau mengarah ke positif. Kemudian nyala lampunya itu sama, tetap redup. Kita ulangi lagi, kita keluarkan perlahan, kemudian kita masukkan, lalu diam. Oke, nyala lampu redup, kemudian tegangannya itu ke kanan atau ke arah positif. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk memasukkan secara cepat. Nah, ketika kita memasukkan magnet ini ke dalam 2 kumparan secara cepat, terlihat bahwa tegangan yang dihasilkan itu ke arah kanan atau positif, kemudian lebih besar daripada kita memasukkan secara perlahan. Kemudian nyala lampu yang dihasilkan juga lebih terang dibandingkan kita memasukkan ke kumparan secara lambat. Jadi di sini pada yang
percobaan yang pertama ini tuh disimpulkan bahwa ketika kita memasukkan magnet dengan N di sebelah kiri, maka tegangannya itu akan mengarah ke arah kiri. Kemudian ketika kita masukkan S yang di sebelah kiri, tegangannya itu akan mengarah ke arah positif ataupun mengarah ke kanan. Nah, mengenai nyala lampunya, yaitu ketika kita memasukkan secara lambat, nyala lampunya itu akan redup, baik itu ketika magnet yang simbolnya S di sebelah kiri ataupun di simbolnya N di sebelah kiri. Nah, ketika kita memasukkan secara cepat, nyala lampu akan lebih terang. Nah, kemudian kita akan melakukan percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua yaitu kita akan masukkan ke kumparan yang 4 kumparan. Kita ubah dulu. Nah, yang keempat kumparan ini, menurut teori, ketika kita memasukkan magnet ke dalam kumparan yang lebih banyak, itu nantinya akan menghasilkan nyala lampu yang lebih terang. Nah, kita buktikan. Kita masukkan perlahan terlebih dahulu. Lalu kita keluar. Kita masukkan perlahan, diam. Nah, di sini terlihat bahwa jika kita bandingkan daripada yang awal tadi, kita memasukkan ke yang 2 kumparan, maka nyala lampunya itu akan lebih terang dibandingkan dengan kita memasukkan ke kumparan yang hanya 2. Nah, untuk arah dari tegangannya, arah tegangannya itu lebih besar. Tadi kan yang 2 kumparan itu hanya segini, kemudian yang 4 kumparan itu akan lebih besar. Meskipun arahnya sama, yaitu ke arah negatif ketika kita memasukkan yang N terlebih dahulu. Lalu kita akan mencoba yang S. Nah, ketika kita masukkan perlahan, lalu kita keluarkan. Nah, di sini terlihat bahwa ketika kita memasukkan yang S di sebelah kiri, nah tegangannya itu mengarah ke kanan, di mana tadi ketika kita lihat itu akan lebih besar daripada tadi kita masukkan ke yang 2 kumparan. Kemudian untuk nyala lampunya, itu terlihat bahwa nyala lampunya itu lebih besar juga atau lebih terang. Oke, terus kita akan mencoba dengan memasukkan secara cepat. Ubah dulu. Kita masukkan secara cepat. Kita diam, lalu keluarkan. Nah, ketika kita memasukkan secara cepat, tegangannya itu juga lebih besar dibandingkan kita memasukkan ke yang 2 kumparan. Nyala lampunya juga lebih terang. Nah, ketika kita masukkan tadi yang N-nya di sebelah kiri, nah arah tegangannya itu ke kiri, ke arah negatif. Oke, kemudian yang terakhir kita akan mencoba dengan yang arah S-nya yang di sebelah kiri. Kita masukkan secara cepat. Kita diam, lalu. Nah, ketika kita masukkan secara cepat, si magnetnya dengan simbol S yang di sebelah kiri, ini tegangannya ke arah kanan. Kemudian nyala lampunya juga lebih terang daripada kita memasukkan di kumparan yang hanya 2 kumparan. Nah, jadi di sini menurut teori yang tadi yang sudah dikatakan bahwa terbukti bahwa ketika kita memasukkan sebuah magnet ke yang memiliki banyak kumparan atau kumparan lebih banyak akan menghasilkan nyala lampu yang lebih terang. Nah, jadi itu tadi mengenai praktikum tentang hukum Faraday. Silakan bisa ditutup untuk Mbak Syakira. Baik, terima kasih. Demikian praktikum hukum Faraday dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.